Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Robit Hakiki, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri Darussolah Singojuru dengan NIM 255 401 111 754. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini tanggal 14 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 dengan materi memahami dan mewujudkan syu'abul iman dengan metode mind mapping atau peta konsep. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah itu kata yang seharusnya kita ucapkan setiap hari. Karena kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas anugerah yang diberikan. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan rizki yang melimpah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, anak-anak, doa sebelum belajar ini tidak hanya kalian ucapkan ketika sebelum belajar di sekolah saja, ketika di rumah, ketika ingin membaca buku, ingin mengaji kitab misalnya ya yang di pondok, juga dianjurkan untuk melantunkan doa ini ya. Raditu billahi robba dan Rabbis shrah li sadri. Sebelumnya Pak Robit ingin mengecek dulu kebersihan kelas ya. Sudah piket? Sudah ya? Oke, semuanya sudah piket. Kalau ada sampah, tapi alhamdulillah sudah bersih nih. Kalau ada sampah bisa nanti diamankan, dibuang di tempat sampah. Ya. Ketika pembelajaran, ya, Pak Robit ingin semuanya fokus mengikuti pelajaran dan tidak membuka HP kecuali untuk keperluan pembelajaran. Baik, sebelumnya akan saya absen dulu. Ahmad Azam Muzaki, Adelia Salsabila, Andika, Anggun Putri Alfira Hashim. Anak-anak masih ingat materi sebelumnya apa? Berkompetisi dalam atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah kamu termasuk orang yang beriman? Jawabannya harus tegas ya, Ya. Ya, next. Nah, apakah sholatmu sudah 5 waktu? Yang jujur ini, jujur. Yang sholatnya sudah 5 waktu. Jujur ya, 1, 2, 3, 4. Hanya 4 ya. Berarti keimanannya masih low. Ya, kalian semua sudah akil balik. Sudah berakal dan sudah balik, sudah wajib melaksanakan sholat ya. Coba introspeksi.
Introspeksi diri. Next. Apakah kamu sudah berbuat baik kepada orang lain, tetangga, teman, dan orang tua? Coba Anggun, apa contohnya? Berbuat kebaik kepada orang lain. Menolong teman. Menolong teman. Ketika apa? Ada temannya kesulitan ngerjakan tugas, pernah dibantu? Pernah dibantu. Oke, ada temannya nggak bawa uang, pernah dikasih? Nah, Dikasih apa dipinjami? dikasih. Dikasih. Oke. Apakah kamu sudah berbuat baik kepada orang lain, tetangga, teman, dan orang tua? Ramadana kapan terakhir baca Quran? Maghrib kemarin, Pak. Maghrib kemarin. Luar biasa ya. Sampingnya? Tadi malam. Oke. Belakang, yang belakang. Kapan terakhir baca Quran? Hanya ketika maju ya. Dibuka ya Al-Qur'annya ya. Membaca Al-Qur'an itu termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Baca Quran kira-kira beriman lewat apa? Lisan, perbuatan, atau hati? Ya, lebih kepada lisan ya. Karena membaca Quran itu hubungannya dengan lisan. Apa perbedaan antara berkompetisi dalam kebaikan dan keimanan? Coba dijelaskan, kalau berkompetisi dalam kebaikan itu apa? Keimanan itu apa? Berlomba-lomba? Ya, dalam kebaikan. Siapapun bisa ya melakukan. Tapi kalau keimanan, yang bisa melakukan hanya orang yang beriman. Ya, hanya orang yang beriman yang bisa. Anak-anak, keimanan itu mahal harganya. Misalnya ada seseorang yang menawari, ada agama lain. Kamu keluar dari Islam, wis, masuk agamaku. Saya kasih uang 100 juta. Mau nggak? Yang mau siapa? Saya kasih uang 100 juta, tapi keluar dari Islam. Ikut agama yang ngasih itu. Mau nggak? Berarti keimanan kan mahal ya. 100 juta lo nggak mau gitu ya. Ya, sekarang pengertian syu'abul iman. Pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang mencakup berbagai aspek keimanan. Berdasarkan hadis, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang tersebut mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Coba dari poin yang pertama, Eren, maksudnya bagaimana? Oke, poin pertama, syu'abul iman itu adalah cabang-cabang keimanan. Yang kedua, berdasarkan hadis menurut Nabi, ya, iman itu memiliki 70 cabang. Ya, 70 cabang itu maksudnya adalah banyak, ya. Bukan hanya 70, enggak. Maksudnya adalah banyak. Ya, cabang tersebut mencakup ucapan, perbuatan, keyakinan dalam hati. Next. Ya, ini dalilnya ya. Dalil tentang perintah beriman. Ada di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136. Kita baca bersama-sama ya. Coba didengarkan dulu, terus diikuti oleh semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Alladzi 1 2 3. Alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl.
Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wal yaumil Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk beriman, ya. Perintah untuk apa? Beriman. Coba artinya ya, kita baca bersama-sama. Saya dulu. Wahai orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman kepada Allah. Rasulnya Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir, sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Coba ya kita analisis kandungannya. Wahai orang-orang yang beriman, berarti untuk kita orang-orang yang beriman ya. Tetaplah beriman kepada Allah. Kita diperintahkan untuk tetap beriman kepada Allah, Rasul, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Jadi kita harus beriman juga kepada kitab sebelum Al-Quran. Apa kitab sebelum Al-Quran? Injil, Taurat, Zabur. Kita disuruh beriman, tetapi apakah kita harus mengikuti ajarannya? Tidak. Yang kita ikuti ajarannya hanya Al-Quran. Sekarang kita putar video tentang Syu'abul Iman ya, yang pertama. Ada yang bisa menangkap poin-poinnya yang disampaikan oleh UAS tadi? Angkat tangan coba. Ya, Eren silakan. Poin-poin yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi adalah yang pertama, dari 70 cara tersebut yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan keimanan itu keimanan itu mahal, dan Ustaz Abdul Somad tadi menyampaikan bahwa orang-orang menyepelekan hal-hal kecil. Ya. Jangan menyepelekan hal-hal kecil. Jangan menyepelekan hal yang kecil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ini saya punya mind map atau peta konsep tentang keimanan dan cabang-cabangnya ya. Yang pertama, iman dengan hati. 1, mempercayai rukun iman. Ada berapa rukun iman? Oke, mempercayai rukun iman. Syukur, sabar, rasa malu. Yang hubungannya dengan batin, hubungannya dengan hati. Paham ya? Iman dengan hati ya. Terus selanjutnya iman dengan lisan. Membaca la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Terus membaca Quran. Seperti yang kita lakukan ketika pagi hari, pembiasaan pagi. Terus belajar. Belajar seperti ini juga termasuk beriman dengan lisan ya. Karena kalian semua kan pasti membaca gitu kan. Setelah dengan hati dan lisan, iman itu juga ada yang melalui perbuatan. Yang pertama bersuci atau toharoh. Sebelum sholat tadi kan semuanya wudhu ya? Ya. Itu salah satu iman dengan perbuatan. Yang kedua sholat. Selanjutnya sodakoh. Sodakoh itu apa, Rek?
Ada yang tahu? Apa sedekah itu? Memberikan sesuatu kepada orang lain, baik yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Salat duha ini termasuk iman dengan apa? Perbuatan. Yes. Dengan perbuatan. Next. Ya, kegiatannya yang paling tepat adalah ini. Chips. Apa itu chips? Ya, Jumat, infak, berbagi, dan sholawat. Hari ini kalian semua kelompokan, tetapi kelompoknya satu bangku saja, satu bangku, ya. Ngambil satu lembar kertas, membuat mind map, ya. Kelompok satu membuat mind map tentang iman dengan hati. Kelompok dua membuat mind map iman dengan lisan. Kelompok tiga membuat mind map iman dengan perbuatan. Kerjakan bersama teman satu bangkumu. Buat mind map di buku tulis, lalu presentasikan di depan teman-temanmu. Nana, ini adalah contoh mind map ya. Untuk bentuknya terserah ya, tidak harus kotak seperti ini. Bisa oval, bisa bulat, bisa juga berbentuk bintang, bisa boneka ya, bisa kayak awan gitu ya. Baik, kurang 2 menit lagi akan saya spin ya. Silakan maju, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kuinsa Akila Putri. Saya Febri Putri Priyankasari. Jadi di sini saya akan mempresentasikan membaca kalimat thayyibah. Contoh kalimat thayyibah. Jelaskan tentang apa berarti? Lisan. Iman dengan Lisan. iman dengan lisan. Oke. Yang pertama membaca kalimat thayyibah, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga membaca istighfar, Yang selanjutnya berkata-kata yang baik, membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau doa ini biasanya dibaca ketika apa? Salat. Ketika salat. Oke. Kenapa berkata-kata yang baik termasuk beriman dalam lisan? Coba dijelaskan. Karena termasuk ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang beriman itu adalah perkataannya baik. Ya. Membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa artinya? Kalimat yang baik, seperti berzikir, ya, dan lain-lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Setio dan Rasya tadi menjelaskan tentang apa? Iman dengan perbuatan ya. Dia tadi memberikan contoh sholat, toharoh, sedekah ya. Dan apa yang terakhir tadi? Menjaga diri ketika sendiri. Ini kesimpulannya ya. Keimanan adalah sesuatu yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Syu'abul iman menunjukkan bahwa iman mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari hati, lisan, maupun perbuatan. Seorang muslim hendaknya menjaga dan mengamalkan cabang-cabang iman. Yang terakhir, dengan begitu keimanan akan semakin kuat dan sempurna. Ya. Kalau yang tadi sholatnya belum 5 waktu, berarti keimanannya sempurna apa tidak? Ya, keimanannya tidak sempurna. Ya, minimal kalian sholat 5
waktu. Syukur-syukur ditambahi dengan salat-salat sunnah. Tadi berdasarkan hadis, iman itu ada berapa cabang? 70 lebih. Maksudnya apa 70 itu? Ya, berarti maksudnya adalah banyak. Oke. Keimanan itu mencakup 3 aspek. Apa aja tadi? Lisan, hati, dan perbuatan. Namanya siapa ini? Mei Cinda. Contoh iman dengan lisan. Mengucapkan zikir. Contoh zikir seperti apa? Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau la ilaha, ya, la ilaha illallah. Tiara, contoh iman dengan hati. Contoh iman melalui hati apa? Meyakini adanya Allah. Benar apa enggak? Benar. Ya. Contoh iman dalam hati adalah meyakini adanya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.